Nah, saudaraku sekalian, oleh karena itu mari kita untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, di dalam evaluasi ini saya ingin memberikan satu gambaran ya, karena untuk evaluasi pribadi. Jenengan mungkin yang dari ekonomi mungkin tahu tentang proses manajemen. Saya menggunakan teori lama ya. Itu ada 5, planning itu perencanaan, organizing, staffing, directing, dan controlling. Tapi ada juga yang cuma 4. Nah, perencanaan adalah merupakan dasar pokok dalam suatu program kerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, biasanya orang untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan itu ada namanya sasaran yang disebut target. Ya. Nah, kadang-kadang orang stres karena targetnya nggak terpenuhi dalam perusahaan itu. Nah, untuk bisa mencapai tujuan yang ditetapkan, maka biasanya perusahaan menentukan target itu tadi dan harus dicapai dalam periode tertentu. Mungkin bisa evaluasinya itu setiap bulan, setiap kuartal, setiap semester gitu. Baru setahun sekali diadakan evaluasi secara total. Nah, di dalam teori ya, agar perencanaan itu tadi berjalan dengan baik, maka para ahli itu mengumumkan bahwa perencanaan yang bagus itu bisa menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Ya, itu kan sudah pernah saya sampaikan ya. W pertama itu apa? What? What itu artinya apa? Maksudnya adalah apa yang ingin dicapai, apa yang diharapkan, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Apa? What? Kemudian why? Kenapa kamu ingin seperti itu? Nah, ini nanti akan kita hubungkan dengan evaluasi diri kita. Ya, ini hanya sebagai batu loncatan maksud saya di dalam evaluasi itu. Kemudian setelah why itu when, kapan semua itu yang kamu harapkan itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, misalnya kalau perusahaan ya tentu saja harus dilakukan segera dan dimulai. Terus where, di mana? Terus who, siapa yang harus melakukan? Terus how, bagaimana caranya? Nah, ada poin-poin itu yang sebagai perencanaan yang bagus harus bisa menjawab pertanyaan itu tadi 5W dan 1H tadi. What, why, when, where, who, and how. Where, who, and how ya. Jadi kan setelah itu ditata dengan baik, kemudian yang kedua adalah organizing. Organizing itu kerangka. Nah, kerangkanya itu disusun, ada kerangka itu kan ada nanti pimpinan, ada wakil pimpinan, ada bendahara atau sekretaris, ada keuangan, bagian seksi-seksi ya. Sekarang ada istilah bendahara nggak ada ya. Nah, kemudian setelah kerangkanya ditentukan sudah jadi, baru diisi orangnya, namanya staffing. Orangnya sesuai dengan tingkat pendidikan. Kalau seorang direktur mesti juga pendidikan minimal ini misalnya begitu. Kalau sekolah direktur pendidikannya guru SD itu nanti bawahannya S2 ini nggak seimbang nanti, nggak jalan. Pendidikannya semua memenuhi syarat. Maka istilah yang sering kita dengar itulah right man on the right place. Ya. Staffing ya. Nah, setelah itu terpenuhi semua, kemudian program dijalankan, kemudian directing itu pelaksanaan. Pelaksanaan ya sesuai dengan perusahaan yang bersangkutan. Pelaksanaan seperti apa nanti dikontrol secara harian, ya. Kemudian secara bulanan, secara kuartalan, kemudian secara semesteran. Evaluasi terus menerus. Kalau evaluasi harian itu kan penting. Misalnya kas itu juga ada kas harian bukannya untuk ngecek nanti seperti apa seperti itu tahu. Apalagi sekarang modelnya pakai komputer, pakai teknologi yang online, bisa dicek setiap saat. Jadi kontrolnya itu setiap saat ya. Nah, itulah evaluasi. Nah, saudara sekalian, ketika kita melakukan evaluasi kegiatan di dalam perjalanan kehidupan kita, kan bahwa mati dan hidup itu adalah ujian. Surat 67 ayat 2 itu kan. Jadi waladi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa dari kamu yang lebih baik amalnya. Bahwa Azizul Ghafur, dan dia maha mulia lagi maha pengampun.
Ujian itu identik dengan soal. Soal harus dikerjakan. Untuk bisa mengerjakan soal harus tahu jawabannya. Untuk bisa tahu jawabannya kita harus tahu materi untuk menjawab soal tadi. Seluruh materi untuk menjawab soal ada dalam Al-Quran. Pengertiannya gitu, ujian kehidupan aja. Nah kalau misalnya selama ini loh ya, kita ini diberi pelajaran tetapi tidak dijelaskan. Bapak-bapak, ibu sekalian, mari kita tingkatkan takwa dengan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Begitu kan? Sejak jenengan kecil sampai sekarang masih begitu? Loh. Nah, seperti misalnya ucapan seperti itu kira-kira jenengan sudah merasa bertakwa belum? Ini kan kadang-kadang kita ini tidak pernah ngerti loh. Masuk takwa cuma kayak gitu. Apakah dengan kalimat seperti itu bisa menjadikan orang masuk surga? Nah, sekolah guru ceramah ini, anak-anak, jadi ini pelajarannya adalah matematika. Nanti siapa yang bisa mengerjakan nilainya bagus. Yang nggak bisa mengerjakan ya nggak lulus. Guru ngono tok tapi nggak pernah diterangkan. Kan sama dengan itu kan. Mari kita tingkatkan takwa dengan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, tapi nggak pernah dijelaskan. Ya mesti nggak bisa mengerjakan soal. Ya. Nah harusnya teknologi yang milenial kita berpikirnya juga harus milenial. Jangan Allah malah dianggap kayak manual. Teknologinya Allah tuh nggak ada seolah-olah. Yang swargo nanti gue lewat jembatan Muatogalagil jalan kaki. Loh, teknologinya Allah kok jalan kaki? Gimana? Jadi Singapura itu yang mana monorail itu sudah nggak pakai manusia lagi, pakai komputer itu. Beli tiket itu juga pakai komputer, itu berapa? 5, 5 seret keluar, uangnya masuk seret. Nanti ada kembalian dikembalikan, mesin yang bayar. Nanti satu itu untuk 5 stasiun ya itu hanya untuk membuka ini aja plug itu nanti pintunya buka, kereta datang seret berhenti pintunya buka kita masuk ya, terus pintunya nutup. Nanti di situ ada penjelasan. Sekarang Anda sampai di stasiun ini itu loh, wis dekat itu diberitahu dulu. Nah itu padahal mesin. Masuk Gusti Allah kok manual melaku terus lewat jembatan Ogalagil. Loh, ini gimana? Ilmunya Allah digambarkan dalam surat Luqman ayat 27 dan surat Al-Kahfi ayat 109. Terus nanti malaikat nyatet. Itu rekaman itu secara otomatis. Misalnya ada si A di B berantem. Di sini ada malaikat, sini malaikat. Nah, kayak ini karo kene malaikat iki nyatetnya padha ora kira. Wah, terus ndelah iki koncone teko wong 5 ngroyok iki. Lah terus nyatetnya piye? Loh ini kita harus sudah berpikir milenial. Di sini sudah ada alat perekam. Kitab Markum itu artinya alat kitab rekaman. Nah rekamannya ning kene karo kene rekamannya sama. Nek catat-catatnya masih beda. Dulalah kayak bolpoin ini pas entek. Orang kecatet. Jenengan dikasih tahu malaikat setiap hari Senin karo Kamis laporan ke sana. Wah, kene kosong do dolanan kabeh malahan. Nah ini gimana? Itu sekarang harus sudah dirubah, itu pola berpikir begitu. Loh, selama ada COVID-19 ini, semua anak sekolah itu ujiannya pakai online, Pak. Dosennya ngajarnya juga online, ujiannya juga online, ijazahnya diposke pulang. Loh, ijazahnya diposke sing lulus itu. Gimana? Itu teknologi manusia. Jadi kan punya mobil, ngunci aja nggak usah dekat-dekat lah, jarak jauh dikunci, sudah karo merem itu dikunci. Buka nanti buka sendiri. Pada masa-masa yang akan datang nanti ada pesawat atau mungkin kendaraan itu tanpa sopir. Kamu datang sini datang nanti. Pintunya buka, nanti masuk. Klik, buka, tutup, jalan sendiri. Loh, pada suatu ketika nanti begitu. Masuk Gusti Allah kok orang duwe teknologi seolah-olah. Ini kadang-kadang saya juga prihatin, masuk seperti itu sih ya. Pemikiran seperti itu harus sudah dirubah. Walaupun mungkin saya ngomong begini ya banyak yang mempersoalkan, wah mana bisa begitu? Mergo kowe ora ngerti teknologi ya ngomong ngono. Lah ngitung tanggalnya ora tau padha lho. Saya sudah menghitung tahun depan awal Ramadan tanggal 13 April dan awal Idul Fitri itu tanggal 13 Mei. Puasanya kita 30 hari. Loh, nek neropong ya ora iso gawe kalender. Ya enggak bisa.
Saudara sekalian, manusia menyusun suatu program kerja dengan perencanaan yang begitu rapi, sangat bagus. Terus kemudian program itu juga akan kita pakai untuk program evaluasi diri kita sendiri. Untuk mencapai tujuan yang sangat luar biasa yang disebut jannah di kampung akhirat, kemudian diartikan surga. Tapi nanti adanya di kampung akhirat. Kita akan menggunakan proses manajemen tadi untuk evaluasi itu. Dipakai untuk menyusun program evaluasi diri agar bisa mencapai target yang akan kita capai di kampung akhirat, yaitu jannah yang kemudian diartikan surga. Lah, supaya penjenengan tidak keder, tidak bingung, jannah itu diartikan dulu. Kan jannah itu ada jannah dunia, ada jannah akhirat. Ada kampung dunia, ada kampung akhirat. Jannah aja jadi area surga dulu. Nanti surga nanti terkecoh dengan jannah dunia. Adam itu sebenarnya di jannah dunia, akhirnya dikatakan surga. Nah, akhirnya nggak pernah ketemu sampai sekarang. Kan gini ya, kemarin sudah saya jelaskan. Perjalanan alam semesta dan manusia itu selalu berdampingan. Ini alam semesta, ini manusia. Manusia tentu saja termasuk binatang, tumbuhan dan sebagainya. Alam semesta itu dulunya itu belum ada, terus sekarang ada setelah diciptakan. Namanya dunia. Manusia ada, hidup. Terus nanti dunia ini akan dihancurkan, namanya Yaumus Sa'ah. Nah, terus kemudian manusia nanti akan namanya mati. Terus setelah ini akan diberdirikan kembali. Berdiri itu namanya Qiyam. Hari kiamat, hari berdiri setelah kehancuran total selesai. Ini juga nggak pernah dibahas kok. Nah, berdiri menjadi wujud yang terakhir, namanya kampung akhirat. Nah, di sini ada kampung dunia, nanti di sini ada kampung akhirat. Di sini ada jannah dunia, di sini ada jannah akhirat. Tetapi jannah yang sudah disempurnakan setelah Yaumus Sa'ah. Nah, Adam itu hidupnya di sini. Kalau ini tadi kosong ya, sebelumnya kosong ya. Di episode ke-1, episode kedua, 3, 4. Adam itu di episode kedua. Jannahnya itu di episode kedua, bukan di sini, bukan ini belum diberdirikan kok. Sudah ada surganya itu dari mana? Ya. Surga yang dimasukkan di kampung akhirat itu nanti setelah Yaumus Sa'ah selesai baru diberdirikan kembali. Namanya Qiyam. Dikiamkan, diberdirikan kembali menjadi wujud yang terakhir. Prosesnya diulangi seperti penciptaan awal. Tetapi di sini sudah disempurnakan, baru setelah ini sempurna manusia yang mati dibangkitkan, namanya di sini bangkitkan nanti. Nah, Adam itu hidupnya di sini. Sekarang sudah meninggal. Tetapi ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu kok ketemu Adam, itu Adam yang mana? Ketemu Nabi Musa, ketemu Ibrahim langit ke-7. Ketika diperintah sholat 50 kali, diskusinya dengan Nabi Musa. Kira-kira menggunakan bahasa apa? Musa kan orang ngerti bahasa Arab. Lalu diskusinya pakai bahasa apa? Bahasa isyarat. Loh, itu tidak bisa. Itu harus diadakan evaluasi ulang. Pengertian seperti itu. Nah, konsep alam semesta itu seperti ini kok. Gimana? Ini sesuai dengan Al-Quran. Ini juga kita suruh berjalan di bumi kok. Kul siru fil ardi fangduru kaifa bada'a kok. Sumallahu yunsi'un nasatal akhirah. Berjalanlah kamu di bumi lalu perhatikan. Kemudian nanti Allah akan mewujudkan menjadi wujud yang terakhir. Prosesnya diulangi seperti ciptaan awal. Ya selama ini kan Sa'ah diartikan kiamat. Kiamat diartikan kiamat, ya orang ketemu. Mas, kok ini baju saya itu? Loh mana Pak? Nah ini, loh ini celana, loh ini aku baju ya kacau. Saat dengan berdiri dengan kiamat itu berbeda. Saat itu waktu di mana jagat raya akan dihancurkan. Jadi dari dunia mau kehancuran. Tapi kalau kiamat itu dari kehancuran selesai, dari berdirikan di kampung akhirat.
Nah, sedang dulu Adam hidupnya di alam dunia. Secara kebetulan kita ditempatkan namanya bumi. Secara kebetulan kita ditempatkan di bumi. Bumi itu banyak, surat 39 ayat 67. Wal ardu jami'an, dan bumi-bumi semuanya, itu berarti banyak. Nah, saudara sekalian, sekarang mari kita menjawab pertanyaan tadi untuk evaluasi diri ya. Tadi nomor 1. Apakah yang ingin Anda capai? Jawabannya adalah jannah atau surga di kampung akhirat. Ada yang menjawab selain itu? Ada yang menjawab nar? Kamu tidak ada kan? Ini semuanya jannah. Terus kemudian why? Kenapa? Ada yang ingin mencapai jannah itu karena dia adalah merupakan tujuan hidup yang hakiki, merupakan tujuan akhir dalam kehidupan yang sempurna, langgeng untuk selamanya. Terus Ben, kapan Anda akan mencapai itu? Segera. Karena kalau terlambat tentu tidak akan mendapatkan atau mungkin ketinggalan. Maka wasari'u, bersegeralah. Wasabiku, berlombalah. Baru cepet-cepetan ini. Ya. Terus kemudian where, di mana? Nah, mesti harus dimulai dari dunia ini. Karena kita hidup di dunia, dimulai dari dunia ini. Kita harus mengabdi kepada Allah sepenuhnya. Maka target jannah itu tadi baru akan tercapai nanti di kampung akhirat. Siapa yang melakukan? Ya saya sendiri, yang butuh saya kok. Ini evaluasi diri. Nah, di dalam evaluasi diri kita tidak usah mengevaluasi orang lain. Katakanlah jenengan punya perusahaan, itu yang evaluasi kita sendiri, maksud mengevaluasi perusahaannya orang lain. Nanti perusahaan kita bangkrut, kita tidak tahu. Ya, kita sendiri yang harus melakukan. Karena itu kebutuhan saya pribadi dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya. Terus bagaimana caranya? Harus meneliti, mempelajari petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Di sana akan ditemukan berbagai cara mendapatkan jannah di akhirat itu. Metodenya seperti apa, tekniknya seperti apa. Karena Al-Quran ada petunjuk, pasti menunjukkan apa saja yang kita ingin capai. Asal kita betul-betul memperhatikan dan meneliti. Nah, semua itu barulah tahap perencanaan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh para ahli manajemen tadi. Nah, semua jawaban atas pertanyaan itu merupakan suatu yang harus dilaksanakan. Nek kalau ditulis orang dilaksanakan, ya orang-orang nggak tercapai. Dan jawaban atas pertanyaan tadi kan hanya secara singkat, diuraikan kan panjang sekali. Tidak bisa hanya sekilas seperti itu. Tergantung bagaimana kemampuan seseorang untuk mengadakan analisa, untuk pemikiran, untuk penjabaran dan sebagainya. Penelitian gitu ya. Baru langkah selanjutnya lah organisasi kerangka ya. Kerangkanya tadi kan kita misalnya masjid itu ada pengurus. Nah, pengurusnya itu juga harus yang betul-betul right man on the right place. Jago sak-sae. Nanti infaknya ngerebutan. Nah, pernah tuh ada jamaah itu infaknya didum. Nah, ini gimana? Didum itu artinya dibagi-bagi itu. Kan berarti mereka tidak paham tentang organisasi. Ya, organizing seperti itu. Kerangkanya kemudian diisi oleh orang-orang yang betul-betul sesuai dengan potensinya. Mungkin ada seksi dakwah, ada seksi keuangan, ada macam-macam lah, seksinya banyak itu nanti. Jangan sampai seksi dakwah itu nanti ngurusi masalah keuangan. Nah, begitu juga seksi keuangan jangan ngurusi orang dakwah. Gitu. Masing-masing punya bidang sendiri sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan skill yang dimiliki. Ya. Sekarang kita akan lihat ya, kita akan mulai evaluasi. Panjenengan perhatikan surat 16 ayat 78 ya. 16:78. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Dan Allah yang mengeluarkan kamu atau melahirkan kamu melalui perut ibumu. Lantak lamuna saya ketika itu kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Kemudian dia jadikan bagi kamu itu sam'a itu pendengaran, absar itu penglihatan, dan afidah itu adalah software dan hardware. Afidah itu mental ya.
La'alakum taskurun, semoga kamu mensyukuri, itu artinya menghargai. Nah, di sini bahwa setiap bayi yang lahir itu Allah yang mengeluarkan, walaupun mungkin lewat bu bidan, lewat pak dokter, itu hanya sebagai sarana prasarana, sebagai lantaran, tapi ternyata Allah yang mengeluarkan. Kan begitu. Pada saat bayi dilahirkan tidak tahu sesuatu pun, bisanya hanya menangis. Kenapa bayi lahir kok menangis? Karena merasa sakit. Ya, kalau punya bayi dioperasi sesar itu nggak nangis, karena dia tidak merasa sakit. Ya, dia nangis. Oleh karena itu, bayi yang lahir di dunia itu atas kehendak Allah. Berarti sudah ada programnya. Program yang ditetapkan sesuai dengan itu. Misalnya contoh gini, ada seseorang yang dia punya keinginan bagaimana supaya anaknya itu lahir tanggal 17 Agustus itu, dengan operasi sesar. Nah, karena programnya itu lahirnya 18 Agustus, inilah pas 17 Agustus ibunya tensinya tinggi, nggak bisa dioperasi, dokter nggak berani. Nah, setelah tanggal 18 ternyata bisa, ya memang programnya tanggal 18. Nah, karena gini loh, tanggal lahir ternyata ada hubungannya dengan hukum alam. Ya, jenengan nggak percaya, pernah ada satu praktek tertentu yang namanya undian, Pak ya. Misalnya nama si A, bisa ditulis namanya, ditaruh di botol kotak itu ya, diundi, dikopiok. Yang kopiok dikeluarkan. Itu dihitung tanggal lahirmu tanggal berapa itu nanti bisa. Oh, sing keluar itu mesti nomor iki. Nah, kan berarti hukum alam. Ya. Lah bisa begitu. Saya dulu pernah juga dengan teman-teman gitu. Dan bisa dipraktikkan berulang-ulang ya begitu. Begitu dikocok juga, keluarkan dulu. Keluarkan. Wis terserah kocok sak senemu dikeluarkan. Oh, tadi sudah dihitung kok, kamu tanggal sekian yang keluar mesti iki. Coba kamu ke sini. Bukaan namanya dia. Terus dikocok lagi. Oh, nomor 2 mesti iki. Kamu coba ke sini, buka, itu namamu. Kan berarti ada ilmunya kan? Tapi kadang-kadang kita juga enggak. Wah, aku ya gur anu kuwi ngarang. Ya enggak istilah ada yang ngarang. Semua itu ada ilmunya. Nah, bahkan banyak ilmu-ilmu yang di dalam Al-Qur'an itu diadopsi atau mungkin diambil oleh orang-orang yang tidak punya Quran. Orang Islam malah enggak tahu. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang agamanya itu Buddha. Ternyata dia seluruh analisa yang disampaikan itu sesuai dengan ayat dalam Al-Quran. Jadi kan, orang Islam kan nggak percaya bang sama. Nah sekarang misalnya gini, dulu Allah menceritakan Nabi Sulaiman itu ketika mau mendatangkan Ratu Saba itu, harusnya supaya datang lebih dulu. Terus mengadakan pertemuan kayak gini. Siapa yang sanggup mendatangkan harusnya Ratu Saba sebelum dia datang selaku muslimin? Ada jin ifrit, waktu itu ada hadir. Saya sanggup mendatangkan sebelum Tuhan berdiri dari tempat kebesaran Tuhan. Terus ada orang yang paham tentang ilmu kitab. Saya sanggup mendatangkan sebelum Tuhan berkedip, lebih cepat lagi. Coba buktikan. Begitu langsung datang berkedip toh. Kecepatan mata kok. Nah, tetapi Nabi Sulaiman tidak pernah menjelaskan siapa dia namanya. Ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada kami untuk menguji aku, apakah aku termasuk bersyukur atau kufur. Pengertiannya gitu. Jadi bisa lihat surat 27 ayat 39 dan 40 ya. Nah, apakah kira-kira Allah cerita begitu ya guru, wah pula cerita zaman biyen gitu kira-kira. Nih, Nabi Sulaiman ternyata mau pergi dengan angin itu, angin diundang nanti dia melingkupi dirinya atau dibawa pergi. Terserah dia mau gitu. Tentu saja atas izin Allah gitu. Kemudian Isa Al-Masih bisa menghidupkan orang yang mati. Kita harus belajar mati itu seperti apa. Ternyata mati itu ditahan kesadaran jiwanya. Nah, antara fisik dengan jiwa itu ada tali penghubung berwarna perak. Ketika itu diputus, pasti fisiknya mati. Mesti saja Isa Al-Masih diberi pelajaran tentang bagaimana cara menyambung tali yang sudah putus tadi. Pengertian begitu. Dan Al-Quran, Gusti Allah gur cerita zaman dulu lah. Gimana itu ilmu. Allah memberitahukan itu ilmu yang harus kita kaji dan kita pelajari. Ya, kalau misalnya kita nggak mempelajari kan kita juga nggak tahu. Lah, Allah memberitahu itu mesti ada maksudnya supaya masyarakat itu cerdas. Sekarang gini,
Nabi Sulaiman itu punya tentara dari jin, punya tentara dari burung-burung, dari manusia. Dia punya burung hudhud yang bisa disuruh kemana-mana. Gitu. Nah, apakah mungkin Allah itu memberikan ilmu hanya kepada seseorang? Sok jagati kepada seorang Sulaiman tok. Kan tentu saja tidak kan? Misalnya jenengan duwe murid bela diri tenaga dalam ini. Saat saya 100, masuk sing dikei guru ketua kelas itu, ketua kelas itu. Ya nanti murid liane ya mesti meri. Jadi hal-hal seperti itu kita harus pahami. Kalau misalnya kan kita harus belajar ilmunya juga. Saya ngomong, Adam dulu berangkat dari sana siang hari sampai sini malam gitu loh. Kok bisa begitu? Bisa begitu mergo kowe ora ngerti ilmu nih. Muhammad berangkat malam hari sampai sana siang hari. Kan itu harus tahu dulu, naik turun seperti apa, atas bawah seperti apa, harus paham dulu. Kalau nggak paham ya jadi bingung. Nah, sehingga pengertian-pengertian seperti itu perlu kita pahamkan pada diri kita masing-masing agar supaya kita tidak terjebak oleh sesuatu pengertian yang memang sebenarnya keliru tapi masih dipegang teguh. Nah, saudara sekalian, ketika kita tidak cermat, kan biasanya Allah itu menegur kepada orang-orang yang menyatakan Islam itu ada berbagai istilah. Tapi kadang-kadang nanti sing ditegur awake dhewe malah ganti nuduh orang lain. Ya. Kan kita dalam satu lingkaran kan di situ ada 5 ya. Ini Islam itu ada mukmin. Tapi nanti ada yang kafir, dolim, fasik, munafik, musyrik. Ada 5. Kadang-kadang nek ngono kuwi kafir, nek ngono kuwi fasik, ngono kuwi dolim, semua masuk neraka. Nek kita tidak sadar nanti dikatakan kan wah, kowe nek kafir ini kowe ngatakan non muslim lho. Sing ditegori kowe orang wong non muslim. Wong kudu dalam lingkaran ini kok. Nek kowe ngono ki musyrik, ngono ki dolim, ngono ki fasik gitu lho. Ngono ki kafir. Sing ditegur kita supaya evaluasi, mosok malah tuduh wong liya sing di luar garis. Padha karo sama guru nyanyian. Guru ning nggon kelasmu muridé 40 cacahe 40 orang. Sing mbok kandhani kon sinau ya 40 orang itu, orang muridé wong liya mbok kandhani, sekolah liya dikandhani. Lah kowe sinau, belajar nanti tanggal 15 ujian. Loh, Bapak ini siapa mesti ngono? Kita harus sadar itu, jangan sampai kita diberitahu oleh Allah malah ganti nuding orang lain. Akhirnya kita tidak pernah evaluasi diri, tidak mengerti bahwa sebenarnya yang salah itu kita ditegur oleh Allah. Allah itu sangat sayang kepada kita. Kamu itu juga sudah sholat, sudah puasa, sudah ibadah yang lainnya, sholat malam, tapi kamu mah begini termasuk musyrik. Ya jadi ditegur, tapi tidak merasa. Sing ditegur itu justru orang-orang yang ibadahnya rajin tapi ternyata belum sesuai. Allah masih sayang kepada orang seperti itu gitu loh. Tapi nek ternyata kamu disayangi nggak sadar ngono kuwi terus ya sudah. Saudara sudah tak tegur kok. Kan begitu. Ya. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan.